Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Muda TV, sahabat semua. Banyak yang menanyakan membeli Starlink, di mana cara membelinya di website ataupun di marketplace, kemudian cara mengaktifasi sampai dengan penggunaan, kemudian untuk perpindahan atau mobile dan lain-lain, mobile priority dan lain-lain itu sudah dibahas oleh sahabat-sahabat berkonten kreator yang lain. Kali ini sedikit menyampaikan tentang bagaimana cara membelinya. Cara yang pertama adalah lewat website starlink.com. Sahabat bisa lihat di sana. Setelah membuka website starlink.com, kita akan masuk untuk memasukkan alamat kita. Misalkan alamat di desa atau di kecamatan ataupun di kota kita. Kemudian kita akan masuk, diarahkan ke halaman pesanan. Dan di halaman pesanan ini kita akan menginputkan mulai dari nama, kemudian identitas, sampai kepada kode pos kita. Oke, setelah itu kita akan masuk untuk melakukan pemesanan. Setelah kita melakukan pre-order, karena kurang lebih 2-3 minggu, bahkan sampai 1 bulan, akan ada informasi bahwa proses packing sampai proses pengiriman. Ini di website resmi dari starlink.com. Yang kedua, pre-order pada menu di marketplace. Ada tokopedia.com ataupun di Shopee, bahkan di Blibli. Banyak yang sudah menjual secara resmi dan pembelinya sudah banyak. Jadi cara memilih toko mana di marketplace, misalnya di Tokopedia ataupun Shopee, lihatlah pembelinya sudah banyak, kemudian pelajari testimoninya secara detail. Banyak yang sudah berhasil menjual sampai di atas ratusan unit Starlink, dan ini sahabat bisa melakukan order di sana. Sahabat bisa cek di website resminya. Oke, kemudian setelah pembelian, misalkan di marketplace ataupun di website resminya, kita akan dikirimkan paket ke alamat kita. Setelah tiba paket tersebut, dilakukan unboxing, kemudian kit numbernya atau nomor kitnya itu sudah tertera pada box biasanya, ataupun pada bagian bawah dari kit Starlink. Di sana kita bisa melihat kit numbernya atau nomor kitnya untuk kita lakukan aktivasi. Caranya kita bisa masuk ke website starlink.com/ atau /activation atau aktivasi, dan kita sudah bisa menginputkan kit yang tercantum di boxnya ataupun di bagian kaki dari kit Starlink. Ini yang paket residensial. Jika kita sudah sukses order lewat website starlink.com, maka untuk registrasinya sudah sukses, tinggal mengaktifasinya. Jika sahabat yang membelinya lewat marketplace, maka kita perlu melakukan aktivasi dari awal dengan memasukkan nomor kit, kemudian registrasi. Setelah registrasi, melakukan aktivasi dengan menginput kartu kredit virtual ataupun kartu kredit di dalam aplikasi Starlink maupun di web lewat PC maupun laptop. Setelah kita melakukan registrasi dan aktivasi, secara simpel ini sudah banyak dijelaskan, kita akan masuk ke menu aplikasinya setelah teraktivasi. Membutuhkan waktu beberapa jam untuk aktivasinya online secara normal. Oke, setelah semua aktif, maka kita bisa lihat menu pada aplikasi Starlink di handphone. Jadi sahabat bisa mendownloadnya pada aplikasi di Play Store, dan kita akan lihat setelah melakukan aktivasi menu apa saja yang ada di dalam aplikasi atau APK Starlink ini. Kita juga terhubung dengan handphone di aplikasi. Oke sahabat, kita juga screen di HP saat ini. Sahabat bisa lihat di samping, dan kita pastikan terkoneksi dengan nama WiFi dari Starlink. Jadi pada saat kita selesai melakukan aktivasi, kita bisa login lewat IP address. Ini hanya pertama kali. Setelah login lewat IP address di browser HP maupun di laptop, kita langsung bisa membuat nama WiFi dengan passwordnya. Pertama kali. Setelah aktif, kita sudah tidak bisa login dengan IP address. Kita harus masuk di aplikasi Starlink, dan kita bisa merubah SSID atau nama WiFi serta passwordnya di aplikasi Starlink. Oke, kita juga terhubung dengan
nama WiFi yang kita sudah lakukan perubahan ini, sudah terhubung Wairoro Digital, dan kita coba masuk ke aplikasi Starlink. Sebelumnya kita uji dulu di aplikasi Speed Test Okla ini. Kita uji untuk memastikan performa Starlink saat ini. Saat ini berawan tebal, musim hujan, sehingga performanya tidak terlalu maksimal. Jadi kendala untuk internet satelit itu ada pada kondisi cuaca di alam sekitarnya. Oke sahabat, kali ini pingnya 77, jitter 4, ini masih lumayan. Kadang-kadang pingnya di atas 100 pada kondisi cuaca yang buruk. Kemudian downloadnya bisa tembus 149 Mbps, dan kita lihat uploadnya kecil. Ini cuaca memang sangat mendung, berawan, 3,20 Mbps untuk uploadnya, sangat kecil. Oke, kita uji yang kedua, memastikan performanya tidak naik turun atau performanya harus stabil. Oke, yang kedua, ping dan jitternya masih sama, tidak berbeda jauh. Kemudian download kali ini di 100, masih di atas 100 Mbps. Oke, di 104 Mbps. Jadi ini untuk performa pada saat cuaca mendung atau sangat berawan malam ini, sehingga performanya sedikit anjlok. Biasanya di atas 170, bahkan bisa tembus. Uploadnya juga bisa di atas 50. Kali ini 104 untuk download dan 4,25 untuk upload. Uploadnya serendah sampai bisa menyentuh di bawah 10 Mbps. Saat ini di 4,25 Mbps. Oke, kita akan lihat menu apa saja yang ada di aplikasi Starlink. Kita pertama akan membuka ini APK Starlink, kita sudah unduh dan sudah melakukan aktivasi. Setelah terbuka, nah, connecting dan langsung online. Jika kita tidak terhubung dengan internet satelitnya atau router Wi-Fi-nya, maka di sini terbaca disconnected atau offline. Online atau ada logo hijau di samping online. Kemudian kita mulai dari atas. Di sini ada nama Wi-Fi-nya. Jika kita klik di ada sudut panah seperti ini, maka muncul nama Wi-Fi. Oke, dan sahabat bisa lihat nama Wi-Fi dan warna hijau atau on. Oke, kita tutup. Kemudian di samping kanan atas, di sini ada logo akun. Nah, di dalam akun ini ada billing. Ada billing ini, coba kita lihat. Nah, di dalam billing ini aktivasi untuk pembayaran bulanan kita 750.000. Kita juga bisa di bagian bawah manage payment method. Manage payment method ini jika kita klik, maka akan dialihkan untuk kita membuka browser. Kita juga bisa membuka di aplikasi. Untuk manajemen metode pembayaran, jadi sahabat bisa lihat ya, di sini paket preview next invoice 750.000 pada saat kita melakukan penginputan kartu kredit kita itu, walaupun belum terpotong, kita sudah bisa melihat invoice-nya. Oke, kemudian kita coba balik lagi. Ada menu billing. Setelah menu billing ada menu untuk order. Kita juga bisa melakukan order untuk kit atau tools atau kit yang dibutuhkan. Misalnya Ethernet-nya ataupun tempat dudukannya. Kita bisa lihat di Shop for Accessories. Di sini di menu Shop for Accessories ada perlengkapan-perlengkapan, misalnya tiang pipa penyangganya ataupun Ethernet-nya. Sahabat bisa lihat di sini ada Ethernet adapter, kemudian ada juga kabel routing dan lain-lain sebagainya. Ini di menu aksesoris yang kita bisa tambahkan dalam paket kita. Oke, itu di menu order. Kemudian yang berikut di menu akun ini, di bawah itu message ini informasi yang kita bisa baca untuk akun kita. Kemudian di menu shop itu di menu akun. Setelah itu di halaman utama berikut adalah menu statistik.
statistik ini kita bisa melihat informasi pemakaian kita di beberapa item ini. Jadi di sini di menu ini kita bisa melihat network statistik kita. Di menu statistik ini kita bisa melihat statistik jaringan kita, kemudian throughput-nya, kemudian speed test-nya. Jadi kita bisa lihat gambaran real time ada di sini. Itu di menu statistik. Kemudian di menu networking. Di menu network ini ada satu buah device yang terhubung saat ini, yaitu device dari Munir, terbaca di sini. Ini baru satu device. Jika user yang terhubung, kita bisa melihat di menu network. Ini satu device terbaca. Kemudian obstruction, kita bisa melihat performa satelit kita yang akan kita gunakan. Di sini biru semua, sahabat bisa lihat. Clear view, kemudian kalau ada merahnya berarti di situ ada obstruction atau hambatannya. Oke, jika berwarna putih atau hitam semua berarti tidak ada data. Oke, sahabat, itu di menu obstruction. Kita juga bisa cek obstruction atau melakukan reset di bawahnya. Oke, menu yang berikut adalah speed test. Ini kita juga bisa melakukan uji kecepatan di dalam aplikasi Starlink itu sendiri. Sahabat bisa lihat, ini dengan menggunakan handphone Munir dengan kecepatan pingnya 79 ms untuk latensinya. Dan saat ini speednya bisa 124. Nah, di sini juga kita bisa melihat kecepatan real lewat aplikasi Starlink. Oke, 124 Mbps dan kali ini di 15 Mbps untuk uploadnya. Downloadnya 100 lebih. Oke, itu untuk speed test real time di aplikasi. Kemudian di menu setting. Menu setting ini kita bisa melihat nama WiFi. Disinilah kita bisa mengganti nama WiFi dari Starlink, kemudian passwordnya. Sini Wiroro Digital, kita klik dan akan terbuka. Kita juga bisa melihat atau meng-on-kan 2,4 dan 5 GHz secara bersamaan. Kemudian kita juga melakukan hidden. Nah, kali ini kita bisa on saja yang 2,4 dan 5 GHz. Nah, jika on begini, kita akan diminta untuk memasukkan nama WiFi di 2,4 GHz dan passwordnya. Oke, sementara kita masih off saja. Jadi di menu SSID yang muncul, kita bisa merubah nama WiFi dan passwordnya. Kemudian kita juga memisahkan 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, itu penting untuk sahabat ketahui. Jika kita tidak mengaktifkan, maka keduanya tergabung dalam satu frekuensi. Tidak aktifkan pemisahannya, maka 2,4 dan 5 GHz otomatis dalam satu jaringan. Oke, kali ini dalam satu jaringan, sehingga otomatis berperforma baik yang mana akan masuk ke situ, baik di 5 GHz maupun 2,4 GHz. Oke, kemudian di menu content filtering, di sini no filter, namun kita pasang di malware. Jadi ada memfilter jika ada malware, bisa di filter oleh sistem di dalam menu setting. Kemudian di sini juga kita bisa lakukan bypass. Jadi bypass yang jika kita menggunakan internet atau masuk ke MikroTik, kita bisa bypass lewat di sini. Kemudian ada factory reset, kemudian ada factory reset, yaitu kita reset kembali ke awal. Itu di menu setting di sini. Oke, di menu setting. Kemudian support. Support ini ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu dibaca. Disinilah informasi di support ini. Oke, kemudian kita turun ke bawah. Di sini menu advance. Coba kita lihat di menu advance ini informasi tentang akun name kita, ID kita, kemudian subscription kita, kemudian Starlink-nya atau kit Starlink dan juga routernya. Jadi di sini semua terdata di sini. Kemudian kita juga bisa melakukan setup Starlink yang baru. Jika kita membeli Starlink kedua, nah setup atau settingnya di sini. Oke, kita misalkan klik setup, maka akan dilakukan diskoneksi.
Oke, sahabat, itulah informasi untuk sahabat semua, menu apa saja yang ada di dalam aplikasi setelah sahabat memiliki unit Starlink. Oke, semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.